Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita coba mengupas dari sudut pandang kami memahami ilmu-ilmu yang kami mengerti, apa sih solusi dari riba. Karena banyak orang yang bertanya, baik pertanyaan dengan nada betul-betul bertanya atau juga bertanya dengan nada menghina. Mereka berkata, berilah solusi dari riba. Yang pertama, ada orang memang kami harus akui, sebagian dari mereka itu kami kategorikan namanya dalam bahasa Jawa itu cangkem elek. Kami sebut cangkem elek karena sebetulnya dia nggak bertanya. Dia hanya sedang mencoba menghina atau menyudutkan kami. Mereka bertanya, janganlah koar-koar riba haram sedangkan tidak memberikan solusi. Jangan bicara riba itu haram, bunga itu haram, dan semuanya itu haram, sedangkan kalian tidak memberikan solusi apapun. Atau bagi mereka tidak memberikan hutang tanpa riba. Maka kami harus beritahu, yang mengharamkan riba adalah Allah. Kami tidak mengharamkannya. Kami hanya menyampaikannya bahwa Allah mengharamkan riba. Jadi sepantasnya solusi dari riba itu bukan dipikulkan ke kami, karena kami hanya penyampai. Solusi dari riba harusnya kita atau kita semua atau panjenengan pertanyakan ke Allah, apa solusinya padahal engkau mengharamkannya. Jangan ke kami, karena kami ini hanya penyampai saja dan kami sampaikan bahwa Allah mengharamkan riba. Hanya itu. Maka tidak fair jika kemudian bapak atau ibu mencoba memikulkan beban solusi dari riba ke pundak kami. Kami harus memberikan hutang tanpa riba, kami harus ini dan itu seperti yang bapak inginkan. Itu tidak fair. Karena yang mengharamkan riba bukan kami sekali lagi. Lalu mengapa Allah mengharamkan riba? Sungguh yang tahu jawabannya hanya Allah. Mengapa Allah mengharamkan riba? Karena dia yang mengharamkan, maka dia yang paling tahu kenapa Allah mengharamkannya. Tetapi ada yang lebih penting dari pertanyaan itu. Sekarang kita tinggalkan pertanyaan mengapa Allah haramkan riba. Sekarang pertanyaan yang lebih penting adalah Anda, kita, saya, kita semua taat atau tidak? Pada saat ada iblis kemudian diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, dan perintah itu tidak hanya kepada iblis, juga kepada para malaikat, maka mereka berbeda pendapat. Malaikat langsung sujud, iblis tidak. Malaikat sujud karena tahu yang perintah itu Allah, tanpa bertanya kenapa Nabi Adam harus kita sujud kepadanya. Kenapa malaikat harus sujud kepada Nabi Adam? Sedangkan iblis bertanya, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Bukankah saya lebih baik daripada Adam? Maka janganlah menjadi iblis. Menjadilah para malaikat itu. Pilihlah posisi itu. Jika ada sebuah larangan atau sebuah perintah kepada kita, jangan banyak bertanya, lakukan saja. Nanti kita akan tahu kenapa Allah melarang, kenapa Allah perintahkan. Sederhana ya, kita tahu cerita tentang iblis dan malaikat itu. Saya rasa semua orang Islam tahu itu. Tapi jika memang beban dari riba itu dibebankan ke kami untuk memikulnya, bagaimana solusinya?
maka kami akan berikan solusi menurut cara pandang kami. Kami memberikan solusi Bapak Ibu. Jika memang Allah mengharamkan mabuk, solusinya nggak usah mabuk. Kalau Allah mengharamkan judi, solusinya nggak usah judi. Kalau Allah mengharamkan riba, solusinya tidak usah berakad riba. Itu solusi yang kami tahu. Itu untuk mereka yang cangkem elek ya. Jadi saya harus sampaikan itu di awal supaya ini tuntas. Kemudian kita coba masuk kepada pertanyaan yang sebenarnya. Apa solusi dari riba berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan pengetahuan kita kepada Allah? Karena hanya Allah yang memang memberi solusinya. Yang mengharamkan riba Allah, tentu yang memberi solusi adalah Allah. Itu sudah benar, Pak. Kalau kita bicara bagaimana Allah memberikan solusi, solusinya apa, maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. Solusi dari riba ada dua yang kami temukan di dalam Al-Quran. Yang pertama, solusi dari riba, Bapak bisa cek atau Ibu juga bisa cek di surat Al-Baqarah ayat 275. Ayatnya panjang. Di dalam ayat itu ada kalimat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jika Bapak Ibu semua yang ada di sini pengen dapat keuntungan, pengen dapat rezeki, silahkan jual beli itu halal, tolong jangan riba karena itu haram. Itu solusi yang pertama. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu nanti kalau mau bikin usaha, jangan buat koperasi simpan pinjam. Mending bikin toko saja, jual beli saja. Jangan buat bank, mending bikin perusahaan saja. Itu lebih halal, lebih suci daripada riba. Solusi yang kedua, di surat Al-Baqarah ayat 276, yaitu di ayat berikutnya persis nyambung, ada kalimat yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah mengharamkan riba, Allah menghancurkan riba, menyuburkan sedekah. Itu kalau kita baca di terjemah Kemenak ya. Riba dan sedekah disandingkan oleh Allah seolah-olah ini adalah penyakit dan obatnya. Ini bumi, ini langitnya, ini surga, ini nerakanya. Seolah-olah seperti itu kira-kira. Jadi ada kontras gitu. Maka pada saat jenengan atau kita semua membutuhkan kecukupan dari Allah supaya tidak butuh bank, tidak butuh hutang, maka menjadilah orang yang ahli sedekah. Itu solusi yang kedua. Jika Anda ahli sedekah, maka insya Allah cukuplah kebutuhan Anda, karena Allah yang mencukupinya. Karena Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Solusi yang kedua ini butuh iman, Pak. Jadi kalau imannya tidak cukup, maka kami khawatir tidak terjadi solusi. Kalau memang iman tidak cukup untuk bersedekah, maka solusi yang jenengan ambil adalah yang jual beli saja. Tapi keduanya adalah solusi. Anda mau main logika sederhana, jual belilah. Anda punya iman yang cukup, bersedekahlah. Terserah kita mau memahami ini atau tidak, mau menerima Al-Quran atau tidak, beriman kepada Al-Quran atau tidak, itu terserah masing-masing pribadi. Tapi kami menyampaikan ilmu bahwa solusi dari riba sudah Allah sampaikan di Al-Quran. Janganlah berakad riba, jual beli saja. Janganlah berakad riba untuk mendapatkan sesuatu, bersedekah saja. Allah akan cukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.